Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Sholawat Wahid yang mulia, yang diberkahi, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah. Semoga Anda selalu dalam keberkahan, nikmat rezeki dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, pada perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas mengenai 15 kunci keutamaan janji Allah bagi pengamal sholawat. Saudara-saudariku yang mulia, ada sejumlah keutamaan membaca sholawat yang bisa diraih umat Islam. Membaca sholawat dapat menjadi bentuk pujian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus doa yang bernilai pahala. Setiap menunaikan sholat, umat Islam bahkan telah diwajibkan membaca sholawat Nabi setiap tasyahud awal dan tasyahud akhir. Perintah membaca sholawat terdapat di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Saudara-saudariku yang mulia, bacaan sholawat pendek. Mengutip dari buku Memahami Makna Sholawat karya Abu Usman Harisman, bacaan sholawat pendek yang dibaca di luar sholat yaitu diamalkan sebagai berikut. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan atas Nabi Muhammad dan keluarganya. Bacaan tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Asy Syekh Al-Utsmain dalam syarah Riyadhus Shalihin. Selain itu, umat Islam juga dapat membaca sholawat Nabi yang pendek dengan bacaan Sallallahu ala Muhammadin atau Sallallahu ala Muhammad. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi Muhammad. Keutamaan membaca sholawat. Habib Abdul Asgaf dan Indriya dalam buku Mu'jizat Sholawat menukil keutamaan sholawat menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara-saudariku yang mulia, inilah keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan bagi pengamal salawat, yaitu 15 janji Allah kepada pengamal salawat. Di antaranya yang pertama, membaca salawat termasuk wujud mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 56. 2. Mendapat balasan 10 salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan beri solawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. 3. Derajatnya diangkat 10 derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, barang siapa bersolawat 1 kali saja, Allah Subhanahu wa ta'ala
akan memberinya 10 rahmat sama dengan 10 derajat baginya. 4. Orang yang bersolawat 1 kali akan ditulis 10 kebaikan dan dihapuskan 10 keburukan darinya. 5. Membaca solawat Nabi menjadi kunci terkabulnya doa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah umat Islam dianjurkan untuk mengawali doa dengan membaca solawat. 6. Solawat akan mendatangkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang membacanya. 7. Solawat akan mencukupkan apa yang diinginkan seseorang. 8. Solawat menjadikan seorang hamba dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat kelak. 9. Solawat dapat menjadi bentuk sedekah bagi orang yang tidak mampu bersedekah. 10. Solawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibaca dengan ikhlas dapat mempermudah hajat seseorang. 11. Solawat memberikan kebaikan pada suatu majelis dan penghuninya tidak akan mendapatkan kerugian pada hari kiamat. 12. Solawat dapat mendatangkan keberkahan serta mencegah seseorang dari kefakiran dan sifat kikir. 13. Solawat mengandung zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensyukuri segala nikmatnya. 14. Membaca solawat Nabi juga akan menghindarkan seseorang dari sifat lupa, sebab melalui solawat seseorang akan terus mengingat Allah. Lalu yang terakhir, janji Allah yang ke-15 bagi para pengamal solawat, yaitu solawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari umatnya ialah doa. Semakin banyak seorang muslim bersolawat, maka semakin cinta kita kepada Nabi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mencintai kita. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah dan dicintai Allah, itulah penjelasan mengenai 15 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para pengamal sholawat yang bisa menjadi kunci terkabulnya doa. Mudah-mudahan hal ini menjadi manfaat bagi kita, dan semoga kita senantiasa istiqomah dalam mengamalkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.